Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Hendri Gemilang. Saya adalah seorang konsultan bisnis ya yang selama 13 tahun terakhir fokus mengembangkan sebuah konsep pelatihan ibu segala pelatihan yang saya sebut dengan olah sikap. Oke. Pada kesempatan sore ini saya ingin berbagi dengan Anda semua tentang sebuah materi atau tema yang sangat populer di kalangan teman-teman pelaku usaha. Oke, tema ini sangat-sangat populer karena menyangkut tidak saja keberadaan usaha di saat ini, tapi juga bagaimana untuk terus berkembang sehingga bisa menghidupi seseorang tersebut. Ya, jadi UMKM naik kelas saya sebut tema yang kita ingin bahas pada sore hari ini. Oke, teman-teman, kira-kira kalau kita bicara UMKM naik kelas, apa yang terlintas dalam pikiran Anda semua? Naik kelas tentunya Anda berpikir untuk bagaimana memajukan usaha Anda. Terus menerus sampai kemudian usaha benar-benar bisa berjalan dengan baik, omsetnya naik terus menerus begitu. Nah, sebelum kita bicara UMKM naik kelas, sekarang usaha Anda sudah benar atau belum gitu. Sebab naik kelas itu sesuatu yang pasti kalau sudah benar. Nah, di mana kita menentukan benar atau salahnya? Nah, ini ada beberapa pandangan yang sudah sering saya sampaikan bahwa ada kalanya usaha itu benar usahanya, tapi dikelola dengan cara yang salah. Ada juga usaha yang salah dikelola dengan cara yang benar. Ya. Yang ketiga, usaha yang salah dikelola dengan cara yang salah. Ada usaha yang benar dikelola dengan cara yang benar. Ini sebetulnya merupakan satu hal yang harus Anda dudukkan terlebih dulu. Apakah Anda sudah betul-betul mendapatkan usaha yang benar dan dikelola dengan cara yang benar? Silakan jawab terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Karena kalau kita tidak jawab dengan baik dan tuntas, bagaimana bisa naik kelas? Saya melihat banyak sekali teman-teman di dalam grup, di media sosial, maupun di mal-mal, di lapak-lapak, pasar yang ada kios-kiosnya itu. Mereka punya usaha dan bertahan sampai bertahun-tahun. Apakah mereka naik kelas? Beberapa di antaranya naik kelas. Presentasinya sedikit sekali. Kelompok usaha yang kita sebut UMKM tersebut apa sih? Nah, ini teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Sebab data dari Kementerian Perindustrian menyebutkan, ya, apakah usaha Anda itu tergolong mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar, yang menentukannya adalah omset per tahun. Ya, di sini cukup jelas bahwa usaha mikro per tahunnya Anda mencapai omset 300 juta. Antara 300 juta sampai 2,5 miliar disebut usaha kecil. Antara usaha, kalau sudah masuk usaha menengah, itu omsetnya 2,5 M sampai 50 M. Dan di atas 50 M disebut dengan usaha besar. Pertanyaannya sekarang, di mana posisi omset Anda? Itulah yang menentukan kelasnya Anda. Nah, seterusnya naik kelas. Bagaimana kita harus menaikkan kelas usaha kita? Teman-teman, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah karena memang usaha ini betul-betul sebuah
sebuah kegiatan produktif yang ada di tengah-tengah masyarakat luas. Dan jumlahnya sangat-sangat signifikan. Makanya sangat penting untuk digalakkan, dikembangkan, dan dibantu seoptimal mungkin supaya naik kelas. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara, memberikan bimbingan, pelatihan, dan membantu permodalan, marketing, ya, dengan berbagai macam cara dan melalui berbagai macam organisasi di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah, itu semuanya sudah cukup optimal, teman-teman. Cuman sebagai seorang konsultan bisnis yang sudah go internasional, saya memiliki pandangan yang jauh lebih mendasar. Sebab jangan sampai usaha Anda naik kelas kemudian tumbang. Tumbangnya ini karena tidak hanya salah kelola. Tumbangnya ini bisa juga karena masalah kesehatan, ambisi untuk menaikkan kelas usaha, sampai kemudian melupakan yang namanya kesehatan, batas-batas kemampuan fisik dan permodalan, kemudian dipaksa-paksakan untuk segera naik kelas dengan melupakan kondisi usaha saat ini, ya, karena mungkin adanya kesempatan-kesempatan yang kelihatannya sangat menarik perhatian begitu. Nah, yang terjadi kemudian adalah tumbang, bukannya naik. Ini banyak sekali teman-teman dialami oleh teman-teman yang memang memiliki usaha tapi fondasinya tidak benar. Ya. Jadi kembali kepada fondasi, saya menulis sebuah status dalam Facebook saya begini. Ketika usaha Anda fondasinya tidak benar, itu adalah istana pasir yang sebentar begitu ada gelombang menghantam, akan kembali rata dengan tanah. Oke, teman-teman. Nah, makanya saya sebagai konsultan sudah memberikan materi-materi pelatihan kepada UKM-UKM, dan pada kali ini saya ingin berbagi dengan Anda sekelebat atau sekilas saja. Ingat, naik kelas itu memerlukan dasar fondasi yang benar. Anda membayangkan kita membangun rumah 4 lantai ke atas. Itu bagaimana coba fondasinya? Benar-benar harus serius menggarapnya, memperhatikannya. Anda tidak bisa langsung membangun lantai 2, lantai 3, lantai 4 tanpa memperhatikan terlebih dahulu dasar fondasi yang prinsipil. Ya, banyak sekali rumah-rumah yang sudah dibangun sampai bertingkat-tingkat, tapi kemudian amblas juga hanya dengan sedikit gempa atau dengan sedikit goyangan dan langsung tumbang. Oke, nah begini teman-teman, saya memiliki siklus kegiatan olah sikap yang mampu menjawab bagaimana usaha Anda bisa naik kelas. Coba lihat, siklus kegiatan itu yang pertama adalah prakondisi, promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif. Saya akan coba menguraikan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan prakondisi, teman-teman. Ya, jadi begini. Anda setiap hari berpikir. Anda setiap hari beraktivitas. Anda setiap hari membuat keputusan-keputusan. Dan itu semuanya bersumber di otak. Prakondisi di sini memastikan otak kita bekerja dengan benar dalam kondisi yang kondusif. Setiap keputusan-keputusan yang kita buat benar-benar atas pertimbangan keputusan otak yang sehat, waras,
cerdas. Nah, sekarang bagaimana melakukan kegiatan prakondisinya? Orang-orang yang sukses, benar-benar sukses, teman-teman, mereka itu religius. Nah, kalau Anda melakukan kegiatan-kegiatan spiritual, keagamaan, apapun agama Anda, taatlah kepada agama, dan kemudian Anda akan merasakan ketenangan, ketentraman batin yang luar biasa. Ini memastikan otak Anda berada dalam kondisi yang sehat, tenang, tentram, dan fit untuk berpikir. Prakondisi di sini tidak hanya kegiatan-kegiatan spiritual keagamaan, Anda juga harus memiliki pola hidup yang benar, olahraga teratur, ya, kemudian ya pola makan, pola istirahat, benar-benar harus Anda miliki. Makanya banyak menti-menti saya yang ingin mengembangkan usahanya, saya rem, saya tahan. Karena saya tahu otaknya tidak akan cukup kuat untuk mengambil keputusan-keputusan karena sudah terlalu lelah. Refreshing, teman-teman. Jalan-jalan, ya. Anda harus berada dalam situasi yang fit. Ya. Fit dalam arti bugar. Begitu. Nah, pada saat itulah sebetulnya otak tadi itu berada dalam kondisi yang layak untuk dipakai. Ya, jadi langkah yang pertama adalah siklus yang pertama saya sebut adalah prakondisi. Jadi kita kondisi ulangkan terlebih dahulu pikiran kita, otak kita untuk bisa berpikir dengan baik, dengan tenang, dengan tentram. Karena kalau Anda berpikir di bawah pengaruh, di bawah tekanan, iming-iming janji-janji, ingat, otak Anda tidak bisa berpikir dengan cerdas. Jadi hanya dengan prakondisi Anda bisa mendapatkan kembali otak Anda yang sehat, segar, bugar. Selanjutnya adalah promotif. Otak yang sudah sangat sehat, sudah layak pakai, itu seperti haus akan sesuatu stimulan. Ya, karena kalau dia tidak mendapatkan stimulan yang benar, otak kembali nanti berpikir dengan tidak benar. Ya, terlalu banyak masuk yang dia pikirkan pada saat yang bersamaan sehingga otak tidak bisa berpikir ya untuk mengambil keputusan terbaik. Makanya saya ciptakan alat-alat olah sikap. Nah, alat-alat sikap ini kalau Anda ada waktu, silakan tonton video-video saya sebelumnya. Alat olah sikap ini bekerja untuk dua hal. Pertama, sense of energy, atau yang saya sebut dengan energi super. Ya. Nah, yang kedua, sense of direction, atau menentukan arah, pola-pola yang benar, sehingga mengantarkan Anda untuk memiliki pandangan yang benar, dengan kerangka-kerangka yang benar terhadap satu, kalau istilah saya namanya mahakarya. Kalau dalam usaha tentunya kita sebut dengan produk terbaik. Nah, jadi semakin Anda berpikir untuk naik kelas, teman-teman, naik kelas ya, dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, Anda membutuhkan energi super 1, energi super 2, energi super 3, dan 4. Silakan dalami. Ya. Karena tanpa energi super, nanti begitu banyak masalah-masalah yang tidak akan terselesaikan di dalam perjalanannya. Oke, nah bagaimana itu energi super? Silakan kembali saya ingatkan ada pada video-video sebelumnya. Dengan langkah promotif yang benar, teman-teman, nanti akan terbuka bahwa Anda ternyata memiliki gap yang jaraknya besar antara kondisi Anda sekarang dengan sebuah produk berkualitas atau mahakarya tadi.
Ini yang harus Anda jawab pelan-pelan ya. Ditutup gapnya tadi, ditutup. Dengan banyaknya materi-materi pembelajaran yang harus Anda ikuti. Secara terus-menerus berkesinambungan. Banyak sekali teman-teman. Ya, saya katakan dengan hanya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di mana-mana, baik gratis ataupun berbayar, oleh pemerintah atau non-pemerintah, lembaga-lembaga manapun yang bisa memberikan Anda ilmu pengetahuan untuk mengisi gap tadi, itu hanya satu langkah saja, teman-teman. Terbukti tidak efektif. Ya, tanpa langkah promotif, tanpa langkah prakondisi sebelumnya, Anda belum bisa mendapatkan sebuah ilmu yang betul-betul terseleksi dengan benar dari sumber berkualitas dan memang Anda butuhkan. Karena banyak sekali materi-materi pelatihan sesat. Banyak sekali pembicara-pembicara yang tidak kredibel. Banyak sekali iming-iming yang diberikan oleh orang-orang yang sebetulnya punya kepentingan sesaat. Nah, jadi saya ulang lagi. Langkah promotif memberikan Anda sebuah wawasan betapa pentingnya Anda melakukan langkah-langkah kuratif. Langkah kuratif ini nanti Anda harus menutupi gap yang begitu luas terbentang antara kondisi Anda saat ini dengan sebuah produk berkualitas yang nantinya berkarakter Anda jual di pasar dan dikejar pasar dan dicari-cari pasar sehingga Anda tidak harus jungkir balik untuk memikirkan bagaimana marketing segala macam karena dikejar dan dicari pasar. Oke, teman-teman ya. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah begitu Anda sudah memiliki sebuah usaha, akan banyak godaan rintangan. Banyak sekali rayuan-rayuan dari kiri kanan yang membuat Anda kehilangan fokus. Ya, banyak sekali produk-produk yang nanti akan ditumpangkan kepada Anda dan Anda tergoda untuk mengambilnya sehingga produk yang Anda jual tadi tidak terurus dengan benar, tidak bisa dipastikan itu akan membuat nilai tambah kepada usaha yang sudah ada, ujung-ujungnya ambruk. Makanya perlu langkah preventif. Preventif di sini juga Anda harus benar-benar dengan energi super. Sebab banyak sekali teknik-teknik rayuan. Ya, cara-cara mempengaruhi orang yang sudah beredar di masyarakat. Sehingga Anda yang tadinya sudah cukup stabil dibikin goyah lagi. Makanya saya bilang tanpa energi super nggak bisa. Ya, saya ingatkan lagi, tolong dalami energi super yang saya ciptakan. Oke. Nah, teman-teman, langkah terakhir, siklus kegiatan olah sikap dalam membangun UMKM untuk bisa naik kelas adalah rehabilitatif. Rehabilitatif di sini artinya kita mengaku bahwa kita berkekurangan, layaknya orang yang berada dalam kondisi sakau, ya, dalam kondisi yang butuh sekali rehabilitasi. Karena kalau tidak diselamatkan dengan pakar-pakar yang benar-benar pakar, Anda nanti tidak bisa keluar dari lingkaran masalah karena sudah sangat-sangat membutuhkan rehabilitasi. Kenapa saya sebut rehabilitasi? Karena memang otak kita itu rata-rata sudah menyimpang. Menyimpan banyak sekali informasi-informasi, padat, penuh, sesek. Sehingga hang, tidak bisa berpikir waras, tuntas terhadap satu bidang tertentu. Nah, di sini kita membutuhkan orang-orang yang punya kredibilitas tinggi yang kita sebut dengan mentor. Mentor-mentor dalam berbagai bidang, dalam berbagai dimensi interdisipliner yang bisa membantu Anda untuk
membangun usaha Anda lebih baik, sehingga usaha Anda terus bisa naik kelas di tangan para pakar tadi. Nah, jadi saya katakan, saya ulang lagi teman-teman, inilah lima siklus kegiatan yang mutlak Anda lakukan, Anda kerjakan setiap hari dalam konteks olah sikap. Apa itu? Prakondisi, promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif. Lakukan terus berulang-ulang, terus-menerus. Anda tidak cukup hanya kenyang dengan berbagai materi pelajaran yang kemudian membuat Anda tidak stabil secara keluarga, secara kesehatan, secara sosial. Tidak bisa. Dan Anda juga tidak bisa membangun usaha Anda sendirian tanpa melibatkan masyarakat sosial yang begitu banyak yang harus Anda pikirkan baik-baik kebutuhan mereka. Begitu banyak kode etik dalam bisnis yang tidak boleh dilanggar untuk menjadi seorang pengusaha berkarakter. Oke, nah siklus ini teman-teman mengantarkan Anda kepada dua hal nanti. Pertama, penempatan sikap sebagai usahawan. Ya, kalau sudah dapat penempatannya, saya membayangkan Anda memiliki sebuah usaha dengan produk tertentu yang memang sangat dibutuhkan oleh pasar. Produk ini benar-benar produk terbaik Anda yang saya sebut dengan mahakarya. Mahakarya ini memiliki hubungan emosional yang dalam dengan Anda, sehingga nanti Anda di dalam mengelolanya itu tanpa beban, mengalir. Ya asik saja. Ya. Orang-orang yang bermitra dengan Anda, siapapun yang datang membeli produk Anda, siapapun orang yang ikut menikmati mahakarya Anda, itu semuanya angkat jempol dan bicara kemana-mana betapa indahnya karya Anda. Itu teman-teman. Nah, kalau sudah dapat penempatan sikap seperti demikian, kita bicara yang kedua, yaitu percepatan sukses. Nah, percepatan sukses ini membutuhkan pemahaman yang dalam tentang sense of direction. Sense of direction yang di dalamnya ada yang kita sebut dengan roda cermin. Roda cermin itu memiliki 5 jari-jari, teman-teman. Ya, spiritual, kesehatan, keuangan, keluarga, dan sosial. Nah, 5 jari-jari ini benar-benar harus bulat. Sehingga Anda bisa memiliki roda cermin, ya, yang mungkin pada awalnya kecil saja, tidak kelihatan, lama-lama diameternya naik, menjadi seperti roda. Ingat, begitu rodanya ini terus membesar, artinya percepatan sukses Anda terjadi. Ya, jadi naik kelas itu sangat ditentukan oleh yang namanya olah sikap, teman-teman. Sangat ditentukan oleh olah sikap. Silahkan Anda berguru kemana-mana, belajar kemana-mana, tanpa konsep olah sikap yang saya ciptakan 13 tahun. Ini boleh diuji, saya juga tidak boleh mengatakan saya paling benar, tidak. Tapi saya sudah membuktikan dan cukup diterima oleh banyak teman-teman. Nah, jadi kembali saya katakan, kalau sudah terjadi percepatan sukses, inilah jawaban Anda untuk bisa naik kelas. Ya, dengan fondasi yang benar, mulai dari usaha Anda kelas mikro, kemudian kecil, menengah, dan besar. Dengan dasar-dasar yang kuat, kokoh, dan pasti untuk bisa naik kelas. Oke teman-teman ya, mungkin video ini saya sudahi, tapi jangan lupa antara materi yang saya singgung dalam video ini dengan video-video yang lain,
semuanya menjadi satu, terintegrasi. Ada 80. Ini berarti yang ke-85 video yang saling berkaitan. Tidak bisa lepas satu sama lain. Silakan ditonton satu persatu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan materi ini. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup.